Hai, Assalamualaikum. Hari ini atas saran salah seorang subscriber, insya Allah aku mau nge-review beberapa tanaman di tamanku yang daunnya gede-gede ya. Karena ada yang dulu aku beli kecil, sekarang alhamdulillah udah besar gitu, dan siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen beli tanaman baru gitu. Mudah-mudahan jatuhannya sih nggak pamer ya. Kita langsung mulai aja ya dari tanaman yang pertama. Aku ambil dulu tanamannya. Tara. Holto, nama dia Holtonianum ya. As you can see, daunnya itu kayak huruf T. Waktu aku pertama beli, ini dia masih ada daun pertamanya, masih kecil banget, dan ini waktu itu tuh daun pancing ya. Akarnya belum banyak. Berakar sih tapi akarnya belum banyak seingat aku. Daun pertamanya seukuran ini, dan aku inget banget waktu pertama kali aku punya dia tuh dia kayak ada 3 minggu sampai sebulanan gitu dia nggak numbuhin daun baru sama sekali. Terus aku pindahin ke tempat yang lebih terang dan alhamdulillah dia langsung cepet banget nambah daunnya, meskipun nggak secepat philodendron lain menurut aku. Iya, aku suka daunnya karena masih daun terakhirnya. Nah ini ya. Yep. Ini adalah daun terakhirnya. Daun terakhirnya gede banget dan menurut aku unik. Kayak apa nih menurut teman-teman? Dan dia ada sedikit garis-garis kecilnya sih fiturnya. Cuma nggak terlalu kelihatan kayak di Philodendron gloriosum gini, nggak tipis banget. Cuma itu sih fiturnya. Yang paling keren dari dia menurut aku ya kayak bentuk huruf T itu doang. Cara numbuhnya climbing ke atas, dan ini harusnya aku udah pasang turus, tapi ya seperti teman-teman tahu aku tuh tipe yang agak mageran kalau berurusan sama turus. Jadi ya gimana menurut teman-teman, ini iya menarik atau enggak? Kalau menurut aku sih ini menarik karena jarang ya tanaman yang ada huruf bentuknya kayak huruf T gitu. Dan kayaknya ini ide bagus deh untuk dijadiin hadiah gitu. Misalnya kita punya teman yang hobi tanaman namanya Tono gitu, kasihin aja Waltoniano. Siapa tahu dia jadi seneng gitu karena dia punya tanaman yang berinisial namanya gitu. Ya enggak sih? Oke, sip, kita pindah ke tanaman berikutnya. Oke, next. Tada. Aku bangga banget sama tanaman ini, seriusan. Tanaman berikutnya yang berdaun besar menurutku adalah Tara. Ini bukan Florida Beauty, bukan. Buat mungkin beberapa orang udah tahu, oh itu bukan Florida Beauty, tapi beberapa orang yang belum tahu, ini bukan Florida Beauty, ini adalah Florida Ghost. Dan for your information, ini tuh dulu pertama banget aku beli sebelum pandemi. Itu tuh hijau total, yang kalau daun barunya pun nggak ada ghost-ghostnya, nggak ada min-minnya sama sekali. Terus akhirnya aku coba kasih simat, tapi dulu tuh aku kan polos banget ya. Alias newbie banget gitu. Terus dia ngeburn hangus semua daunnya. Akhirnya mau nggak mau karena jelek banget bentukannya, aku cacah dan jadinya sekarang aku tuh kayak punya banyak banget Florida Ghost, dan itu langsung aku jadikan kayak penelitian gitu. Ada yang aku taruh di tempat yang full simat dari propagasi, dan itu hasilnya jadi kayak gini. Kalau misalnya dia dari propagasi satu daun itu langsung dikasih simat full, dia jadi nggak ngeburn, dia jadi kayak terlatih gitu. Dan ini tuh tahan banget sama simat. Ini tuh bisa yang full simat sepanjang hari dan dia nggak ngeburn. Dan coraknya juga, teman-teman lihat dong. Dan ini termasuk salah satu alasan kenapa aku tuh maju mundur beli Flobe, karena udah terhibur sama ini. Dan daunnya kan mirip banget ya tuh, coba. Memang sih banyak yang bilang Florida Ghost nih nggak enaknya adalah ketika dia mature, ketika daunnya semakin tua itu dia nggak akan kayak variegata lagi.
Makanya kan dibilang, menurut aku sih ghostnya itu bukan karena bentuknya yang kayak hantu, biarpun orang kan bilang karena bentuknya gitu, jadi dinamain Florida Ghost. Tapi menurut aku ghost itu karena warnanya yang memudar, menghilang. Kayak ini nih contohnya nih. Ini tuh sebenarnya dia kayak variegatanya dulu di sini tuh, di sini doang. Mungkin dari belakang kelihatan kali ya. Nah, gitu doang. Tapi lama-lama semakin dia tua daunnya, jadi kayak senada semua, warnanya sama. Ini karena dia daun baru, dia jadi bentukannya bagus. Ini ada 2 pohon ya di sini. Sebenarnya ini bukan yang termature yang aku punya. Dulu aku punya lebih mature lagi daripada ini, tapi pas pindah itu dia jadi nggak terlalu terawat, terus botak di bawah. Tanamannya tinggi menjulang tapi botak di bawah. Aku nggak suka bentukannya, akhirnya aku cacah. So ya, sekarang tinggal kayak gini. Ada beberapa lagi yang lain, ada yang aku biarkan hijau total, aku taruh di bagian belakang sana. Dia adaptif banget dengan cahaya yang minim. Aku taruh ke full sun juga dia adaptif banget. Aku taruh yang ke sedang-sedang aja juga dia adaptif banget. Aku suka banget sama Florida Ghost ini. Dan ramah sih untuk pemula, maksudnya kalau teman-teman baru mulai suka tanaman gitu, terus milih tanaman yang nggak gampang mati, menurut aku Florida Ghost ini salah satu hibrid yang bagus ya. Yang biasanya kan tanaman itu dihibrid karena orang tuanya punya kekurangan gitu. Salah satu tanaman hibrid yang menurut aku sukses itu sifatnya menurut aku Florida Ghost ini. Meskipun ya lebih sukses lagi Florida Beauty. Hikmahnya punya Florida Ghost ini, kita tuh selalu nungguin daun barunya, karena daun barunya itu akan sangat menghibur, terutama kalau udah punya mencorak kayak ini. Kata temanku, ini tuh mutasi. Ini tuh namanya mutasi. Aku sampai sekarang, dari awal aku punya tanaman, aku tuh nggak ngerti mutasi itu maksudnya apa, dan belum aku cari-cari juga maksudnya apa itu mutasi. Cuma ya kalau memang ini mutasi, aku jadi dapat sedikit gambaran, oh kayak gini yang namanya mutasi gitu. Keren juga ya namanya mutasi itu. Yang sebelumnya ini sebenarnya juga punya corak, tapi ya seperti yang tadi aku bilang, makin daunnya menua dia udah nggak kehilangan coraknya gitu. Saya ini dia tanaman keempat ya, Florida Ghost. Tada. Kalau misalnya aku ditanya gitu, Kak, aku punya nih budgetnya dua-duanya Florida Beauty atau Florida Ghost, saran aku sih Florida Beauty aja langsung gitu. Aku karena pertama kali beli langsung Florida Ghost ini, padahal dulu tuh harga Florida Ghost sama Florida Beauty itu cuma beda tipis banget sebelum pandemi ya. Maaf, ini bukan nunjuk gimana. Sebelum pandemi itu aku ingat harganya tuh cuma beda tipis banget, cuma karena aku masih nggak tahu apa-apa ya, dan gambarnya tuh dikasih gambar yang sama gitu. Jadi aku bingung aja, pas aku tanya apa bedanya nggak dijawab. Jadi ya udah, karena aku lucu namanya Ghost, aku lebih pilih Ghost daripada Beauty. Akhirnya aku punya Florida Ghost, dan ya ternyata kayak gini sih. Tapi aku suka dan aku nggak nyesel. So ya, dan harganya juga jauh, kalau sekarang sih untuk ukuran sekarang jauh lebih murah ya dibandingkan dengan Florida Beauty. Jadi ya kalau misalnya budgetnya pingin Florida Beauty tapi belum cukup, menurut aku Florida Ghost juga memadai. Tuh coraknya menghibur banget tuh. Tanaman berikutnya yang berdaun besar adalah, bisa tebak, ini daun pertamanya. Dia adalah, kita lihat daun terakhirnya aja ya. Tada, mirip sama Holto, tapi ini bukan Holto. Ini adalah Philodendron Jerry Horn. Harusnya sih untuk mature-nya tuh sudah ada telinga seperti ini, dan ini belum mature. Mana sih daun terakhirnya yang sebelumnya? Daun sebelumnya tuh kayak gini. Nah terus dia sudah semakin mature lagi. Dia kalau makin mature, lidahnya ini makin panjang ya. Makanya Kelly Ellen bilang ini tuh salah satu dupenya Spiritus Sancti. Tapi menurut aku nggak mirip Spiritus Sancti sih. Itu lebih mirip apa ya? Joepi. Menurut aku ini tuh lebih mirip Joepi daripada Spiritus Sancti. Kalau dikatakan dupesnya gitu, menurut aku ini dupesnya Joepi, bukan dupesnya Spiritus Sancti. Tapi kan orang boleh
berpendapat beda-beda ya. Ini telinganya beda sebelah sih, matchernya cuma matcher sebelah ini, tapi ya aslinya dia nanti bertelinga seperti ini, dan dia bakal sangat panjang banget, hampir mirip sama Holto tadi. Bedanya Holto itu kan kayak T banget, ini tuh lebih kayak muka serigala gitu. Kalau misalnya teman-teman suka dengan tipe daunnya, silahkan. Ini bahkan lebih panjang loh daripada muka aku. Nggak tahu mukaku yang mini atau memang daunnya yang gede banget. Untuk bentuk ya, memang sih menurut aku awalnya bentuknya nggak begitu bagus, mirip violin, malah mending menurut aku beli violin daripada ini. Tapi kalau misalnya sudah lumayan mature dan bentuknya udah kelihatan, menurut aku lumayan keren sih. So ya, jadi mungkin teman-teman bisa nyobain. Oke, ini dia tanaman ketiga, yaitu Philodendron Jerry Horn. Kalau misalnya teman-teman suka, cus dijadikan wishlist untuk belanja tanaman. Oke, next. Aku yakin ini nggak populer deh, terutama di pencinta rare plant gitu ya. Tapi aku suka sih. Ini adalah Tara Diefenbachia. Kalau nggak salah namanya Anggun Ayu ya. Aku punya beberapa Diefenbachia termasuk reflektor, tapi nggak tahu kenapa yang bikin aku nggak bisa berhenti natap dan ngelirik itu si Anggun Ayu ini ya. Nggak tahu sih kenapa, padahal dari segi harga ya dia affordable banget. Biarpun di Makassar ini pas aku beli dulu nggak affordable. Dan aku suka banget kilaunya, dan dia termasuk salah satu tanaman yang menurut aku nggak butuh cahaya terlalu banyak. Bahkan aku punya feeling dia ini kuat indoor sih, karena beneran dia nggak tahan simat, dan dia biarpun ditaruh mundur juga variegatanya nggak menghilang. Ini tuh menghilangnya karena dia semakin tua daunnya ya, jadi makin dikit. Dan itu aku nggak tahu kenapa aku nggak taruh full simat juga, tapi daunnya jadi kayak hampir full putih. Berat. Cuma ya aku suka banget. Biarpun dia kayak yang biasa aja gitu, tapi aku termasuk suka, dan dia termasuk tanaman pembersih udara ya. Jadi dia ini termasuk tanaman hias yang menghisap racun. Jadi buat teman-teman yang pengen perbaiki kualitas udara di rumahnya, mungkin bisa koleksi tanaman Diefenbachia ini. Cuma aku ingat ini gampang banget loh dipropagasi. Aku tuh cuma potong bagian atasnya, udah aku tancepin aja, udah nggak aku perhatiin dia tiba-tiba udah numbuh lagi. Dan oh ya, aku punya pengalaman yang agak sial sih. Ini kan beracun ya, getahnya itu beracun, bisa bikin kita malah sakit tenggorokan dan nggak bisa ngomong gitu. Cuma waktu cacah itu aku sok-sokan nggak pakai sarung tangan lah, nggak pakai pengaman apapun gitu kan. Dan tahu nggak sih, tanganku tuh gatel-gatel seminggu lebih, gatel banget. Dan itu tuh kayak muncul gelembung-gelembung gitu, tapi nggak bisa dipecahin, kayak gelembung air gitu, tapi nggak bisa minyak. Pokoknya menderita banget lah selama seminggu itu. Asik garuk-garuk aja tangan, garuk-garuk telapak tangan aku. Telapak tangan kalau di bagian sini tuh jadi kayak merah-merah, gatel juga. Nah, dari semenjak itu aku jadi kayak ekstra hati-hati banget kalau megang dia. Dan yang penting lagi ini sih, bukan penting sih, aku tuh sebenarnya agak sombong waktu itu tuh gara-gara waktu dia ukurannya tuh belum mature, waktu ukurannya tuh kecil, aku cacah dia tuh nggak ada masalah gatel-gatel gitu. Jadi aku pikir nggak ada masalah. Tapi mungkin karena semakin tanaman itu mature kan dia punya makin banyak getah gitu kan. Nah, dari situlah pokoknya waktu itu aku inget banget gatel-gatel semingguan seminggu deh kayaknya, apa 5 hari, tapi rasanya kayak seminggu. Aku nggak inget juga, pokoknya aduh apes banget dah, itu udah cukup. Oke, next ini ini anthurium sih, cuma aku nggak tahu namanya anthurium apa. Kalau teman-teman ada yang tahu, tolong kasih tahu aku, nanti aku juga googling namanya apa. Ini aku udah lama punya, ini tuh dikirimin hadiah dari keluargaku di Medan. Pas datang itu kecil gitu, dan kayak layu gitu kan, tapi alhamdulillah dia selamat, nggak pakai B1 juga selamat, alhamdulillah.
Dan tiba-tiba karena biasanya ini aku taruh di rak paling atas, aku nggak menyadari kalau tiba-tiba daunnya tuh udah gede-gede aja gitu. Aku nggak tahu sih ini apa namanya, tapi kayaknya ini bukan gelombang cinta deh. Kayaknya sih bukan gelombang cinta. Dan setelah daunnya jadi gede gini, entah kenapa aku jadi suka gitu. Aku suka sih karena dia self heading, dan ini tuh kayak udah ada 2 rumpun ya, bisa aku pisah. Dan ini tuh sebenarnya kasihan banget, aku harusnya udah ganti pot dan ganti metan karena itu tuh kayak akar semua dan metannya tinggal dikit banget saking akarnya besarnya. Dan look at that. Dan ini bener-bener nggak perlu yang cahaya banyak, ini tuh ditaruh di rak paling belakang situ, dan dia tumbuhnya thriving aja gitu. Jadi kalau teman-teman butuh tanaman yang nggak terlalu butuh banyak cahaya tapi tumbuhnya bisa bagus, kayaknya teman-teman bisa cobain anthurium yang ini. Aku nggak tahu namanya, nanti aku bakal coba googling dulu. Mungkin hookery, mungkin juga anthurium apa gitu, nggak tahu. Tolong kasih tahu aku kalau misalnya teman-teman tahu. Aku suka karena hijau banget. Aku kan suka banget ya tanaman yang besar daunnya tuh hijau. Oh no, ada tanamanku yang jatuh di depan sana. Anginnya kenceng. Oke, kayaknya aku harus ngangkat tanaman aku yang jatuh itu deh. Kasian banget dia jatuh. Oke, next yang daunnya gede banget adalah ini. Ini sebenarnya gede ya, gede banget ini. Tuh. Dibandingin sama jariku itu juga. Yang ini apa lebih gede? Nah, ini tuh gede banget sebenarnya. Cuma karena jauh dari kamera aja, jadi kayak nggak gede gitu. Kenapa aku nggak ambil ini tuh karena kan ini aku nih ada kayak garis-garisnya gitu kan, ada kayak garis dudukannya gitu. Nah, daun barunya ini 2 tumbuhnya tuh di sela-selanya. Jadi kalau aku ambil sama potnya, kepala daunnya ini nggak bisa keluar gitu karena dia masuk ke celah, celah-celahnya rak gitu. Jadi aku nggak bisa ngambil, mohon maaf. Tapi ya ini termasuk yang daunnya besar dan udah aku cacah berkali-kali, benar-benar durable. Ini kayak nggak bisa mati deh, beneran. Kalau misalnya aku disuruh bikin konten tanaman yang nggak bisa mati, ini termasuk salah satunya yang susah mati. Bener-bener die hard banget ini tanamannya karena aku cacah ngasal berhasil. Aku nggak peduliin soal siram, dia tetap hidup. Kalau aku baikin, dia ngasih daun yang cakep banget nih, jari-jarinya jadi banyak. Aku inget dulu pertama kali aku beli itu jarinya cuma dikit ya, 4. Terus sekarang dia udah jadi banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dan aku suka banget. Cakep kan? Tapi ada yang bilang kayak daun singkong sih. Kenapa kamu tega bilangin dia kayak daun singkong? Menurut aku enggak, dia enggak kayak daun singkong, dia cakep banget sih. Itu tanaman keberapa tadi? Hai, ginilah ya kalau misalnya udah tua. Next. Bisa dipakai buat berpayung, saudara-saudara. Teman-teman ada yang tahu ini tanaman apa? Aku tunjukin baliknya. Tuh balikannya kayak gitu tuh belakangnya. Ya, ini adalah Philodendron subhestatum ya. Kok nggak ada kerokan merahnya kak di belakang? Aku punya ini versi kecilnya, di sini ada anakannya. Ya Allah, ini berat banget, masa sih aku harus pegangin sepanjang video. Ini aku ada anakannya di sini. Aku taruh 1 pot. Anakannya belakangnya masih merah banget tuh. Tuh masih merah. Berat guys, serius. Oke, aku ambil anakan yang lain aja. Aku punya cacahannya nih. Nah, ini aku punya cacahan yang lain. Ini adalah tanaman yang sama. Ini Philodendron subhestatum yang udah mature, dan ini adalah subhestatum yang masih kecil, belum menuju remaja juga. Dan ya belakangnya itu merah. Tuh as you can see. Dulu alasan aku beli ini ya karena belakangnya itu merah kayak gini kan. Keren banget menurut aku. Tuh.
Tapi ternyata semakin dia mature hilanglah kerokannya, dia udah nggak ada lagi, ada tapi tipis banget gitu, cuma kayak merona dikit banget di belakang sini. Udah, pokoknya kalau mature ini udah nggak ada apa, nggak ada fiturnya lagi. Padahal kan pas kayak muda gini ya. Nah, ini tuh merah belakangnya tuh. Ini burgundi banget ini. Nah, depannya tuh ada kayak gelombang garis-garis. Pas sudah gede, dia jadi biasa banget. Cuma aku bisa menikmati daun besarnya, jadi aku tetap suka aja sih. Jadi ya kalau misalnya teman-teman pengen subhestatum yang tetap punya warna burgundi di belakang daunnya, teman-teman bisa jaga dia tetap di ukuran anak-anak ke remaja gitu. Dengan bentukan yang begini, bilang hati ya nggak hati banget, cuma keren kan. Ya dong, keren kan nih. Kalau dibandingin apa muka aku nih jauh lebih gede. Dan dia termasuk yang gampang banget dirawat dan gampang banget buat mature. Aku inget pas aku pertama kali beli itu ukurannya cuma segini loh. Terus sekarang alhamdulillah dia udah gede banget. Dia kan waktu itu udah mature banget ya, udah tinggi banget. Tapi karena ia bolak-balik pindah waktu rumah direnovasi, akhirnya dia patah. Aku dengan pasrahnya cuma ambil cacahan puncaknya. Dan alhamdulillah cacahan puncak itu daunnya nggak nge-reduce gitu ya. Kalaupun nge-reduce ya reduce dikit banget lah, nggak balik lagi jadi ke bayi. Beda dengan cacahan kalau di interstem gitu, cacahan yang di tengah-tengah itu tuh beda banget. Yang puncak ini bener-bener kayak ngelanjutin aja sih kalau berhasil. Ini dia Philodendron subhestatum. Kalau teman-teman berminat silahkan di wishlistin. Aku suka banget daun yang besar ini. Oh ini monstera. Ini monstera deliciosa ya. Tuh udah ada apa namanya lubang di situ tuh. Fenestration ya. Udah ada fenestrationnya nih, udah ada lubangnya ya. Aku nggak angkat juga karena udah berat. Ini monsteraku yang aku jaga supaya dia tetap ukurannya itu di usia matang lah ya, nggak dewasa banget tapi usia matang antara masih punya fenestration dan masih bisa diatur batangnya gitu ya. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.